Rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Thumma salatu wassalamu sarmada qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah qudratun iradatun samun basar arsala anbiya dari fatana bisidki irin malaika wajibatun wafatul malaika ulamu talafin Yakubu Yusufu Ayubu Tada Musa Yasa Lukin Mekaudu Sulaiman Tada Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa Muhammad Muntabaya Alaihi Wassalatu Wassalamu Alaihi Madam Ilayamu Ila abin ma'um Maka rasulullah Wala mamalahu Nasiru ajirin Umujibiru Ikalu israfiru Isra'ilu Muntanan dirupa Rakibun wakala Adidun malikun Barikatun wala Al-Ba'atun mikun Bilang siruha Awatul musabiru Kanan siruha Sadulu dauda Walijilu ala Isawa furqanun Ala khairil mala Wasubul qalili Wakalimi Bi'akalamu hatta Bi'alimi Wa kullu manata Bi'rasulu Wa kullu taslimu Wal qabulu Imanun aliyawmin Akhiril wajah Wa kullu manana Bi'minal ajah Fatimatu bi'ti Ibadil wajibin Bima'adam mukallaf Bimil wajibin Nabiuna Muhammadun wa tursila Lil alamina rahmatan wa fudila Lahu Abdullah Abdul Muttalib Wa Hashimun Abdullah Nabi ataslim Wa ummu Aminah Tuzuliyah Halimah Tusadiyah Maulidu Bima'ad
จาปุจิตังปะหุนติมะลิจาวานะวินาลินาสิลุกะรุเวทัตุอภิริจามิยุกะรุปฏิมาตุสารภูมาลุวาลิมานาอุปสิปานิมาลุจาริปัจจนะมุปาลาตารุปยาตะโมสุมิตาตะลิกาอันนิสินิสัจจิวาปัจจุมุสตตาปุยนะคันนันนามิมุสตตาอิสัตตาสัมมาสัมพุทธาสัพพิยะตุไมโมนาตุนารัมลาอิตุนาเจนะอุปปาดัจจุวะนิยาเยโมเมนะอุมมาอัปปะริยาอันสัตตุอันโมอะระสุขะดาอะมะตุสัพพิยะตุจัตุลิตาภะไนสตินามิลิสรานิมังกันตะเลกาลิปุสิโยตระวะตะยะริสาเอโมโรโตลิสานาอัตตะวะนะติโยรัมมะกะละมานิปะริปะติปันติสาริวัตตะวะอะริโยสัตตันตะปัสสินะภะระตะตะละอุมานิสิสาลิวะปัจจิของสัจจิเตละเนราลิวะปัสสะจิกุณติตัจจิกิลาหูปะริโยติเสภูวะภะละหูวะนิยาติระตุโมตัสสะปะริยามิสัลลาตุโมยัสสะนะยิโมติระมาตุลังสุขิมะยังมิสาลิมัสสุขิวะลัมตุลิลลาฮิอัสสะลาสะลามะอะลานะบิวะลิลิมันวะมะยามะวะอะลิวะซอฟิวะกุลิมุสิลิวะกุลิมะริวะอิอะนิยัตตะลิวะอัสสะลุตะลิมะอิลาสะมะอะนะปะตุลิมันติอะปะติสาวะระเปตุอันไมโสติอะจิตุมาลิอะริโกอะริไคโกโรลิตุมาลิสาไมโตอะกิระตะละวะลินิปะจิปิปิตินิมิตามาลิสาไมโตอะกิระตะละวะลินิปะจิปิปิตินิมิตามาลิ Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina وعلمنا وطالباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم 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 يا فتاح افتح لنا فتح العارفين يا عليم علمنا بما لا نعلم innaka ala kulli syai'in alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga sampai malam ke-17 Ramadan ini kita semua masih bisa beribadah puasa Ramadan, melakukan kewajiban sholat hingga sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita lakukan, yang itu semua dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang bersama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati Abdi Nagih Haji Abdul Mukhid beserta keluarga besar beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan
kesehatan, keafiatan kepada keluarga besar beliau, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Abina Ki Haji Abdul Mukhid kekuatan dalam terus membimbing kita kepada akidah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala hajat dan keinginan Abina Ki Haji Abdul Mukhid dengan apa yang beliau cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Seluruh dewan guru lembaga pendidikan Darussalam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau semua sehat walafiat, panjang umur ala taatillah muhabbar Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga santri, ikhwan dan akhwat Pondok Pesantren Darussalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi putra-putri yang soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW yang bisa meneruskan visi dan misi perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumi fid dharain amin. Sampai kepada nazam wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Wa kullu, dan semuanya, dan semua ma'ata, apa-apa yang telah datang, bihi, dengan semua yang datang itu, ar-rasulu, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bagi utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita umatnya Nabi Muhammad, berarti diterjemahkan Nabi Muhammad. Tapi secara keumuman, ar-rasulu di sini adalah utusan Allah yang telah memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci, yaitu apa? Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Karena kita umat Nabi Muhammad, ar-rasulu di sini dimaknai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haqquhu, maka kebenarannya, at-taslimu, harus dibenarkan, wal qabulu, dan harus diterima. Imanuna, kepercayaan kita, biyaumin, dengan hari akhir-akhir, wajib, itu adalah hal yang wajib.
wa kulli, dan semua makana, apa-apa yang ada bihi, dengan hari akhir itu, minal ajab, adalah bagian dari hal yang menakjubkan. Khatimatun, akhir, fi dzikri, di dalam menyebutkan, bagi dari yang akhir itu tadi, al-wajibi adalah hal yang wajib, mimma ala, dari segala sesuatu yang wajib itu, ala mukallafin, atas semua orang yang mukallaf, bin wajibi, itu adalah hal yang wajib. Nah, mana yang lainnya? Siapa? Hanafi, Alden, Farhan, Yoga kemana? Kemana Mas Jamal? Hah? Di kamar tidak ada? Dalam? Terus apa lagi? Jadi setiap apa yang datang, yang dibawa oleh Nabi atau para Rasul, yang kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, berarti harus percaya kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahakuhu, dan membenarkannya itu adalah hal yang benar, haknya itu adalah benar, wal qabulu, dan harus diterima. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah harus dibenarkan dan harus diterima. Seperti apa? Al-Quran, seperti apa? Al-Hadis, dan sunnah-sunnah yang semuanya dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hal yang wajib bagi kita membenarkannya dan menerima segala apa yang telah datang dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena termasuk sebagai rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman. Dan imanun nabiyyu min akhir wajib. Kita wajib percaya kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, dan semua yang ada di dalam hari kiamat itu. Apa contohnya? Siapa ini? Sampainya Angger, siapa namanya? Siapa? Raka. Ya, Mas Raka. Ya, percaya kepada hari akhir itu adalah hal yang wajib, dan semua yang ada di dalam hari akhir itu juga kita wajib mempercayainya. Apa yang ada dalam hari akhir itu? Contohnya apa saja? Apa? Ya, terus Dajjal. Apa lagi? Apa? Terus Ya'juj, Ma'juj. Terus apa lagi, Angger? Kopiahnya baru ya? Ya? Lama.
tambah ganteng. Apa? Kehancuran Ka'bah. Terus apa lagi, Rehan? Ya? Apa? Siapa yang namanya? Siapa namanya, Mas? Radit. Ya, apa yang ada dalam hari akhir itu apa saja? Ayat Al-Quran hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa? Sampingnya apa? Siapa namanya? Hah? Arkan. Ya, Mas Arkan. Apa yang ada dalam hari akhir apa? Matahari terbenam dari barat. Ya kan memang dari barat ya? Hah? Ya matahari terbenam apa? Barat apa timur? Hah? Matahari itu munculnya dari barat apa timur? Dari timur. Terbenamnya barat. Ya memang sekarang kan memang dari barat. Masuk kiamat sekarang. Apa? Kebalik ya. Terus apa lagi? Sampingnya Juna. Siapa namanya? Ya? Siapa? Zaki. Ya, Zaki. Bukan Zakia. Bukan Zakia. Kalau Zakia lagu ya. Apa lagi yang ada dalam hari kiamat? Apa Mas Zaki? Hah? Apa? Padang mahsyar. Yang itu ada di dalam hari kiamat. Terus apa lagi? Apa lagi sampingnya Mas apa Raka? Iya Raka ya. Siapa namanya? Zaki juga. Oh, Zaki. Adik kakak bukan? Zaki double berarti ya. Iya bodoh gantengnya. Siapa? Apa lagi? Yang ada dalam hari akhir apa? Apa saja? Padang mahsyar, terus apa? Dikumpulkannya manusia, dibangkitkannya manusia di padang mahsyar. Terus apa lagi? Yaumul hisab. Hari perhitungan amal baik dan amal buruk. Terus apa lagi Vicky? Dalam hari kiamat apa? Apa? Imam Mahdi. Itu tanda-tanda hari kiamat. Terus adanya apa? Lewat ke mana? Jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi itu harus kita imani. Harus kita percaya bahwa itu semuanya ada. Kalau kita tidak beriman dengan itu semua, berarti keimanan kita batal atau diragukan. Nah, kalau keimanan diragukan, berarti apa? Mempengaruhi kepada keislaman kita. Alhamdulillah min khatimatun fi dzikril baqil wajibi ma'al mukallafin min wajibi. Dan dari semua itu adalah penutup dari setiap apa yang wajib diketahui bagi semua orang mukallaf. Itu wajib harus kita tahu nabi kita siapa. Ya Arya nazamkan tentang 4 kitab. 4 kitab. Arba'atun itu 4 kitab di dalam Nazam Aqidatul Awam ya. Bangun nazamkan tentang malaikat yang 10.
Sudah. Baik. Ya, jadi itu semua adalah hal yang wajib kita ketahui. Dalam kitab Aqidatul Awam ini menerangkan tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai, mengimani apa saja yang ada dalam rukun Islam dan rukun iman terutamanya. Ya, alhamdulillah malam ini adalah malam ke-17 Ramadan, yang artinya adalah malam nuzulul Quran ya. Nuzul Quran itu ada sesuatu yang sangat berharga, yang mulia, di mana Rasulullah menerima wahyu. Di mana masyarakat? Mana? Di mana? Di mana Rasulullah menerima wahyu? Di Gua Hiro. Yaitu sampingnya Masjid siapa namanya? Siapa? Firza. Nah, Masya Allah. Namanya bagus-bagus ya. Semoga jadi anak-anak yang soleh. Apa ayat pertama kali yang turun, Mas Firza? Iqra. Apa artinya? Rehan, apa artinya Iqra? Kita mau ngene-ngene tok. Kayak apa? Kena kejut. Apa artinya Iqra? Bacalah. Ya, ketika malaikat Jibril berkata Iqra, ya, ma'ana biqari, ya, sampai ketiga kali. Terus kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di saat itu kemudian Nabi Muhammad SAW turun menemui Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dan apa yang beliau sampaikan? Zambiluni. Artinya apa? Selimutilah aku, karena merasakan apa? Demam, saking apa? Menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa ibadah ke kota suci Makkah dan Madinah, kemudian menapaktilasi sejarah, ya, naik ke bukit di gunung Jabal Nur, yang di atasnya ada Gua Hiro, tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kali, yaitu Al-Quran. Kalau belum ke sana, apa yang kita lakukan? Ya, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, terus belajar tentang membaca Al-Quran, itu juga wajib. Dari kesemua itu, setelah kita memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, apa terus? Mengamalkannya. Jadi orang kalau sudah ahli Quran atau sudah mempelajari, memahami Al-Quran, itu pengaruh dalam hidupnya. Artinya apa? Hidupnya itu selalu dalam amal soleh, dalam akhlak yang baik, tutur katanya santun kepada orang tua, kepada guru, terutama santri. Sampai kapan ini santri apa? Pondok Ramadan sampai kapan? Berapa hari? Tidur sini ya? Sampai berapa hari? Sampai akhir. Sampai tanggal 3. Sekarang tanggal 26. Berarti 1 minggu. Mulai kemarin. Mulai Senin. Ya, berarti Pak Hadib yang tidak ada 2 hari ya. Waib. Ya, maafkan. Sampai tanggal 3. Nah, di situ nantinya apa? Kita harus mempelajari di pondok ini apa? Sebagai pelajaran, sebagai bukan hanya kita menahan dari lapar dan dahaga, tapi menahan dari hawa nafsu. Nah, di pondok mas-mas dan mbak-mbak ini yang belum masuk kepada pesantren atau yang belum mukim,
itu dipelajari di pondok seperti apa. Itu untuk tidak hanya kita pondok Ramadan saja. Karena apa? Tidak hanya kita menahan lapar dan menahan haus, tapi juga menahan dari apa? Mainan HP. Ya kan, kalau di rumah main HP kan ya. Nah, di pondok boleh apa enggak bawa HP? Boleh. Itu tujuannya untuk apa? Untuk kita juga berpuasa dari hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Nah, di pondok kita dididik seperti itu. Nah, lebih-lebih nanti ketika sudah selesai pondok Ramadan, setelah Lebaran mau mukim di pondok pesantren, baik yang putra maupun yang putri. Ya, itu tugasnya juga untuk yang mukim apa? Memperlakukan teman-temannya yang belum mukim dengan baik, supaya apa? Supaya yang mukim itu menjadi contoh bahwasanya di pondok itu merupakan hal yang menyenangkan, merupakan hal yang menjadikan bahagia. Nah, jadi yang sudah mukim jangan sampai membuat hal yang menyebabkan teman-temannya yang belum mukim itu malah tidak betah, harus menjadikan atau menyebabkan teman-temannya yang mukim ini semakin tertarik dengan kegiatan yang ada dalam pondok pesantren, baik putra maupun putri. Jadi harus berperilaku yang lebih baik, karena yang mukim terlebih dahulu merasakan bagaimana pendidikan di dalam pondok pesantren. Jadi yang mukim harus menjadikan contoh, harus menjadi contoh bagi teman-teman yang belum mukim. Karena berat, yang belum mukim itu untuk masuk kepada pondok pesantren itu berat, karena harus meninggalkan terutama apa? Meninggalkan bermain, yaitu mainan HP, mainan internet secara bebas, terus bisa ke sana kemari dengan teman-temannya dan bisa bersenang-senang. Artinya bukan berarti di pondok itu tidak ada hal yang menyenangkan, tidak. Di pondok itu menyenangkan dengan apa? Dengan ibadah, menyenangkan dengan ilmu, menyenangkan dengan hal-hal yang itu semua adalah yang telah dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam momen malam nuzul Quran ini kita harus bisa memahami apa yang ada dalam Al-Quran itu. Jadi orang yang mengaji terus itu harus malah lebih wajib untuk akhlaknya itu sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Al-Quran itu dipegang saja tanpa wudu tidak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah memegang kecuali orang yang suci. Nah, termasuk kita, kalau bisa kita menjaga wudu. Jangan sampai kita batal wudu terlalu lama. Kalau kita dalam keadaan suci itu enak. Kalau biasanya mas-mas atau mbak-mbak yang belum mukim itu di rumah, kalau waktunya longgar itu mainan HP, ya di pondok mulai dibiasakan untuk ketika waktunya longgar ambil wudu, buka Al-Quran, membaca Al-Quran atau membuka kitabnya atau murajaah dengan teman-temannya. Nah, jadi itu adalah hal yang menjadikan ibadah dalam bulan suci Ramadan ini semakin lebih bermakna, supaya kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi itu, jangan sampai yang sudah mukim menyebabkan teman-teman yang belum mukim ini malah tidak betah. Ya, paling tidak menjadi contoh supaya yang belum mukim itu semakin tertarik dengan apa yang ada di dalam pondok pesantren. Karena bagi kita ini sekarang adalah hal yang paling penting berada dalam pondok pesantren. Sebab untuk mengurangi hal-hal yang di luar sana itu sudah semakin
marak bebasnya pergaulan bebas, marak bebasnya minum-minuman keras, marak bebasnya orang yang mengkonsumsi narkoba, marak bebasnya berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi di pondok ini adalah hal yang sangat indah, dipisah antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah untuk apa? Untuk saling menjaga kehormatan. Menyentuh pun tidak boleh, ya. Dan memandang pun juga tidak boleh. Makanya apa? Sebaik-baik laki-laki adalah yang menundukkan pandangannya, dan sebaik-baik perempuan adalah yang menjaga auratnya. Di pondok itu sudah berlangsung, itu sudah berlaku. Jadi alhamdulillah mas-masnya ini yang di pondok belajar menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mbak-mbaknya di dalam pondok pesantren menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya. Jadi mudah-mudahan yang belum masuk dalam pesantren atau yang belum mukim, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rasa yang kuat, semangat yang kuat untuk mengikuti teman-temannya yang sudah masuk dalam pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada enggak keinginan yang belum mukim ini masuk ke pondok pesantren? Ada enggak buatan? Ada, mas-masnya ada? Hah? Enggak ada? Atau malah yang mukim ingin keluar? Ya, malah naudzubillahi min dzalik, ya. Yang sudah masuk jangan sampai keluar, yang belum masuk ya mudah-mudahan segera masuk. Yang mbak-mbaknya ada yang ingin mukim? Belum ada? Kenapa mboten? Hah? Terus yang sudah mukim tidak kerasan, pengen pulang? Ya, sudah mukim jangan pulang, dijaga pondoknya. Karena kita ini adalah santri dan santri putra, santri putri adalah apa? Benteng terakhir pertahanan umat Islam. Kalau santrinya itu kuat, maka Islamnya akan kuat. Kalau santrinya bersatu, maka kekuatan Islam semakin kuat. Nah, jadi kita harus bangga menjadi seorang santri. Mudah-mudahan kita menjadi santri selama-lamanya, yang bisa memegang dan meneruskan perjuangan para guru yang kesemuanya itu bersambung kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Paham ya? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, وليس نرجو سواك فادرك إلهي درك قبل الفناء والهلاك يا عمود يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين يا أرحم رب احينا شاكرين